Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pujian syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus karena kebaikan dan kemurahan-Nya, sehingga pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Kamis 23 Januari 2025. Mengawali aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang rahmani, kepadamu pada pagi hari ini, kami sekumpulan anak-anak kekasih-Mu datang menghampiri kekudusan-Mu, mengucap pujian syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh menikmatinya lewat nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kemampuan, kami mohon Tuhan memberkati kami, sehingga firman ini dapat kami baca, dapat kami dengarkan, renungkan, sehingga dapat menjadi petunjuk pedoman dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kepada kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaan. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi, kita akan bawa dalam renungan dengan tema disebut imam Tuhan, pelayan Allah. Disebut imam Tuhan, pelayan Allah. Digente
to minaan na puang sia to mak kamayana. Dalam ragam situasi hidup yang dialami oleh umatnya, Allah selalu memanggil, menetapkan, dan mengutus pribadi yang ia kenan untuk menyatakan kehendaknya. Demikian pula pada masa pembuangan di Babel. Allah mengutus nabi-nabi termasuk Yesaya untuk menyatakan kehendaknya, rencananya atas hidup umatnya. Dalam konteks Yesaya, seorang utusan yang diurapi Allah, kuasa roh Allah dinyatakan atasnya dan diperintahkan untuk menyampaikan kabar baik, kabar pembebasan, dan hari pembalasan Tuhan. Sang utusan menyampaikan tentang penggenapan janji Allah yang akan memulihkan keadaan mereka dan akan membangun kembali kota mereka dan negeri mereka. Allah akan membaharui hidup mereka dan menyebut mereka imam Tuhan, pelayan Allah yang bersuka cita sebagai ganti aib dan noda mereka yang dihukum karena dosa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pembaharuan hidup yang ditandai dengan sebutan baru, yakni imam Tuhan dan pelayan Allah, hendaknya menegaskan kembali akan hakikat keterpilihan bangsa Israel sebagai umat Allah. Milik kepunyaan Allah yang mestinya hidup memuliakan Allah dan memuliakan Allah dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai imam, umat tentu akan mempersembahkan kurban-kurban yang benar dan menyenangkan hati Allah, dan sebagai pelayan, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan tekun, taat, dan setia. Dan upah dari semua yang mereka kerjakan itu ialah sukacita abadi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayatnya yang ke-9 dinyatakan bahwa orang percaya kepada Kristus disebut pula imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Sebutan yang menempatkan orang Kristen sebagai pribadi yang berkewajiban mempersembahkan persembahan rohani kepada Yesus Kristus dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Sebutan baru yang menandai relasi dan tanggung jawab yang melekat kuat dalam diri setiap orang yang telah menjadi miliknya. Karena itu, sebagai imam dan sebagai pelayan Allah, mari kita menyatakan pembaruan hidup kepada Allah dan menjadikan hidup kita sebagai pembawa kabar baik bagi sesama. Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau karuniakan kepada kami sehingga kami boleh membaca merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan mengambil bagian dalam hati pikiran kami sehingga kami boleh nyatakan, sehingga kami boleh jadikan sebagai dasar pedoman dalam seluruh kehidupan kami pada saat ini maupun saat mendatang. Allah Bapa dalam surga, pagi hari ini kami semua datang memohon tuntunan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua dalam sepanjang hari-hari kami, dalam sepanjang pekerjaan kami. Tuhan kiranya tetap melindungi kami, memberkati kami sehingga kami boleh melaksanakan seluruh kegiatan kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapa surgawi, kami mendoakan seluruh umat-Mu yang boleh bersekutu, yang boleh mendengarkan firman-Mu melalui channel Jemaat Bethlehem Tarakan. Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, apapun keadaan mereka, yang tua, yang muda, anak-anak, yang sakit, yang sehat, Tuhan semua berikan kami berkat-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan, sehingga sukacita-Mu dapat kami nikmati bersama-sama dalam seluruh kehidupan kami. Allah Bapa dalam surga,
Sepanjang hari kami pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang lihat, Tuhan yang tahu apa yang kami masing-masing butuhkan dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.